Oke, assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut di materi tentang scale up, scale out, scale down, atau matikan iklan. Maka saya anggap Anda sudah menjalankan iklan, lalu Anda sudah punya data, dan saatnya mengambil keputusan. Oke, bagaimana iklan Anda? Bagaimana performanya? Profit atau? Oke, belum belum profit ya, belum profit ya, bukan nggak ada boncos karena kita mendapatkan data. Oke. Nah, mari kita langsung saja masuk apa yang dimaksud dari keempat hal ini. Oke, satu penjelasan yang tidak ada di sini yaitu matikan iklan. Well, matikan iklan kapan? Saat iklan sudah ROI-nya sudah minus. Ya, ketika kita beriklan setelah 3 hari atau setelah beberapa waktu trennya terus menurun hingga akhirnya minus, ya udah kita kill aja, kita matiin. Jangan sayang-sayang sama iklan, matiin, baca data, mulai lagi ya. Terus seperti itu. Kalau di iklan jelek, matiin, baca datanya, apa yang bisa diambil, improvisasi, jalan lagi. Nah, kita akan masuk di tiga proses yang sisanya ketika iklan kita menguntungkan. Jadi kalau rugi sudah jelas matikan. Ya, baca datanya dan bikin optimasi baru, bikin iklan baru. Sesuai dengan apa yang arahan patokan yang saya berikan kepada Anda di video sebelumnya. Oke, untuk di materi ini tentang scale up. Nah, scale up adalah proses menaikkan budget harian di tingkat adset Anda. Bisa satu adset atau beberapa adset sekaligus, terserah. Hanya saja saya memberikan acuan naikkan budget itu jangan langsung tinggi. Misalnya Anda beriklan 20.000 sehari testing. Wah, profit. Dengan 20.000 Anda bisa dapat untung 100.000 misalnya. Oke, kalau begitu naikkan budgetnya 10 kali lipat, langsung 200.000 per hari. Dengan harapan Anda dengan jangkauan 10 kali lebih luas, maka profit yang Anda dapat akan 10 kali lipat. Tidak seperti itu ya, tidak selalu seperti itu karena algoritma Facebook itu sangat dinamis dan ketika Anda istilahnya men-set up budget baru, maka Anda sama seperti menaikkan tawaran Anda. Nah, ketika Anda merubah adset, maka Anda akan merubah performa iklan. Facebook akan menyesuaikan ulang. Facebook akan menghitung kembali, oke? Karena ketika iklan Anda misalnya di budget 20.000 menjangkau 2.000 orang misalnya, untuk Anda naikkan misalnya 10 kali lipat, maka mau nggak mau Anda nge-push Facebook untuk mencarikan berapa? 20.000 orang. Oke, padahal setiap objektif dalam Facebook seperti sudah saya katakan di video sebelumnya tentang mengenal objektif iklan, dia mempunyai apa istilahnya? Optimasinya masing-masing, ya. Misalnya Anda mentarget audiens yang hobi memancing misalnya. Ada misalnya katakan audiens yang sekumpulan audiens yang interestnya memancing. Lalu Anda target lah, ya. Mungkin dengan budget 20.000 dengan menjangkau 2.000 orang, mengoptimasi 2.000 orang bagi Facebook akan jauh lebih mudah dibandingkan mengoptimasi 20.000 orang. Karena misalnya gini, Anda ingin beriklan dengan objektif engagement, yaitu Facebook akan mengoptimasi iklan Anda mencari orang-orang yang kira-kira di antara keseluruhan audiens yang Anda target itu nggak semuanya. Facebook akan mengoptimasi dipilih-pilih, ya, dipilih-pilih berdasarkan perhitungan Facebook yang itu kira-kira akan suka dengan konten Anda sehingga iklan Anda biayanya bisa optimal, bisa murah, gitu ya, bisa efisien. Nah, ketika Anda menaikkan budget, maka dengan tadi ya langsung banyak, langsung besar, langsung 10 kali lipat, ini seperti Anda nge-post Facebook langsung mendadak gitu. Mendadak tiba-tiba ujuk-ujuk tadinya biasa nyari 2.000 orang, kayak misalnya gini lah ya. Saya coba nyari perumpamaan misalnya Anda misalnya business owner ya, lalu Anda menyuruh karyawan Anda tolong cari 10 orang karyawan di suatu kota, misalnya kota itu populasinya 100.000 atau kota besar lah ya, misalnya 500.000. Oke, karyawan Anda coba cari 10 tiap hari, mungkin dia akan tahu, oh
yang cocok kerja dengan Anda itu misalnya orang-orang yang usia sekian-sekian yang biasa nongkrongnya di sini, misalnya di suatu lokasi di kecamatan mana misalnya dari keseluruhan di kota Anda. Tiba-tiba maka satu orang mencari 10 orang ya setiap harinya. Oke, dia sudah makin paham polanya. Ketika menseleksi karyawan pun dia sudah makin paham. Ketika mencari 10 orang yang Anda minta tadi, dia sudah makin paham. Oh, yang dimau si bos adalah orang yang kayak gini, karakternya kayak gini, tinggalnya di sini, umurnya sekian, sukanya jajan di mana dan seterusnya. Sekolah di mana, kuliah di mana dan lain-lain. Tapi ketika mendadak, oke, kerja kamu bagus, mencari 10, kayaknya mudah. Besok cari 100 orang. Nah, maka kapasitas orang tadi akan bekerja lebih keras, ya, bekerja lebih keras. Ya, tadinya dia mungkin bekerja bisa optimal dengan agak nyantai, dengan kos yang rendah. Sekarang dia harus mencari 100 orang dan itu makan waktu untuk mempelajari bagaimana mencari 100 orang yang optimal. Kira-kira seperti itulah logikanya, semoga bisa dinalar ya. Jadi mungkin akan ada penurunan kualitas karyawan yang Anda terima. Ya, biasanya cuma 10 orang tapi nyari 10 orang tapi itu high quality, tapi ketika Anda langsung suruh 10 kali lipat, hasil yang didapat mungkin nggak sesuai harapan, bisa jadi agak asal-asalan nyarinya gitu ya. Yang penting dapat dia 100 begitu kira-kira. Nah, logika inilah yang kemudian harus Anda ya bisa kita gunakan ya dalam Facebook Ads. Yaitu ketika kita ujuk-ujuk nyuruh Facebook 10 kali lipat, cari 20.000 orang. Ya udah, tiba-tiba mengejutkan begitu, algoritmanya Facebook kan kaget ya. Maka ya udah sekenanya, pokoknya Anda minta 20.000 ya nih 20.000 ya. Nah, seringkali yang ngejut yang langsung begitu performanya itu langsung down ya. Karena ya tadi tadinya biasa kita mendapatkan misalnya 2.000 orang dengan budget 20.000 orang, tapi yang Facebook optimasi, yang Facebook sudah pelajari secara perlahan-lahan selama 3 hari ya, sehingga hasilnya lebih baik daripada mungkin budget 200.000 yang Anda keluarkan. Ini pernah saya alami. Dan apalagi algoritma Facebook sekarang lebih tajam, lebih bagus. Ketika Anda mengoptimasi engagement, ya iklan engagement Anda nggak Anda optimasi terus aja, ya Anda naikkan budget, bisa jadi ya komentarnya makin ramai tapi konversi mungkin bisa ya begitu-gitu aja, malah Anda malah makin capek berasanya gitu loh ya. Jadi optimasi dalam scale up itu juga penting, ada ilmunya ya. Jadi kalau misalnya Anda menemukan campaign yang oke, bahkan ketika dalam fase testing oke, misalnya Anda nggak ada waktu nih mau optimasi bikin iklan baru, bikin websitenya, bikin landing page-nya segala macam. Oke deh, aku mau naikin dulu budgetnya, maka saran saya naikinlah budget itu 30-50% dari budget awal. Misalnya Anda awalnya berikan 20.000, maka oke, paling tinggi mentok 20.000, separuhnya berapa? 50%-nya itu 10.000 ya, berarti 30.000 ya. Naikkan 30.000, dan ketika menaikkan budget usahakan di awal hari ya, di awal hari. Semakin awal semakin bagus, kalau bisa mungkin jam 3 pagi gitu ya, Anda bangun tengah malam, mungkin lagi habis tahajud bentar atau wudhu, naikkan budget terus Anda sholat tahajud ya, terserah Anda. Atau habis subuh, it's okay ya, karena waktunya masih panjang sehingga Facebook bisa mengoptimasi iklan Anda seharian, menyebar dengan rata budget yang Anda minta tadi. Tapi ada pengalaman juga, misalnya dari 20.000 kalau masih di bawah 100.000 masih oke, langsung Anda naikkan. Jadi memang agak tricky ya, agak sedikit kadang-kadang membingungkan terkait dengan scale up ini. Silakan Anda testing. Nah, kalau misalnya setelah dinaikkan budgetnya, lalu hasil yang didapat adalah kemungkinan besar cost per kliknya akan naik ya, cost per klik akan naik. Karena tadi awalnya 2.000 orang tapi benar-benar behaviornya bisa diatur. Dicari yang mirip sehingga engagementnya bagus, orang mirip-mirip yang ketemu itu 2.000 orang tadi mirip-mirip yang mau ngeklik dengan hari sebelumnya. Tapi tiba-tiba Anda minta banyak, ya bisa jadi Facebook butuh perhitungan baru untuk mencari misalnya 5.000 orang. Ya, seperti itu. Jadi biasanya memang kalau kita naikkan budget itu biasanya cost per klik, cost per engagement biasanya trennya ikut naik. Tinggal berapa kenaikannya tinggal sesuaikan dan lihat dengan selalu pantau dengan konversi harian. Ya, berapa yang closing ya, atau konversi mingguan Anda. Misalnya Anda tipikal orang yang evaluasi mingguan, ya udah
Selama seminggu, minggu ini budget berapa, minggu depan naikkan, seperti itu, lalu lihat evaluasinya, atau tergantung cara main Anda ya. Nah, saran yang best practice-nya gimana mas? Saran saya adalah ketika Anda menemukan winning campaign itu jangan diubah-ubah apa namanya budgetnya. Biarkan aja dia berjalan. Ya, biarkan dia berjalan itu menjadi istilahnya menjadi biar stabil. Karena dia sudah bagus ya, performanya sudah bagus. Karena kalau Anda utak-atik ad set-nya itu bisa berubah performanya. Sehingga saran saya adalah Anda duplikat di tingkat ad set. Misalnya seperti ini. Oke. Ini ad set budget hariannya 10.000. Bentar. Saya nyari. Oke, katakanlah gini lah ya, contoh aja sih. Misalnya ini ya, oke, budget hariannya 10.000, bagus, convert. Ya, Anda ingin naikkan, coba naikkan. Coba jadiin 20.000. Ya, 20.000 coba naikin 30.000, 30 coba naikin 45, 45 ya seperti itu. Ya, pelan-pelan. Kalau besoknya masih bagus, naikin lagi, besoknya masih bagus, naikin lagi sampai kalau misalnya dia udah menurun, ya misalnya setelah Anda naikkan 3 hari menurun, kembalikan ke budget sebelumnya, ya seperti itu. Lalu itu yang kita sebut dengan scale down, menurunkan budget harian pada ad set itu biasanya dikembalikan ke hal sebelumnya. Itu juga yang saya lakukan pada iklan ini. Ketika iklan ini saya naikkan budget hariannya. Tadi budget hariannya saya kasih 100.000 ya. Banyak yang klik, email masuk banyak, saya naikin 200.000 langsung. Saya tes. Karena saya pengen main cepat, saya naikin. Ternyata performa menurun. Sehingga di ad set baru yang saya bikin, langkah saya adalah seperti ini. Anda melihat contoh di sini. Nah, ini ada namanya ini copy high budget. Ya, Anda bisa lihat di sini ada copy high budget. Jadi ketika Anda ingin main cepat, tadi kan iklan misalnya iklan budget hariannya 50.000. Harusnya kan kaidah kita ya naikkan jadi 75 aja lah, ya kan? Tapi saya nggak sabar, saya pengen naikin gimana dari 50.000 ke 300.000. Maka yang saya lakukan adalah saya duplikat ad set-nya. Saya duplikat begini. Saya lakukan di sini ada, Anda bisa lihat ini nama ad set, di bawahnya ada duplikat. Oke. Anda bisa duplikat dan kemudian sebentar. Nah, Anda perhatikan di sini edit ad set-nya yang ada duplikat. Lalu Anda masukkan budget baru yang Anda inginkan. Nah, di sini misalnya 100.000 Anda pengen main brutal ya. Anda pengen langsung naikin high budget. Biarkan yang lama tetap jalan karena performnya sudah bagus, sudah stabil. Nah, sekarang kita naikkan yang ini menjadi langsung aja naikin 3 kali lipat, 5 kali lipat. Ini misalnya nih daily budget saya naikin jadi 300-400.000 seperti itu kira-kira. Ya. Ini contoh aja. Jadi stepnya adalah ya di duplicate ya. Duplicate lalu bikin ad set baru dengan menambah dengan mengedit sedikit satu hal atau beberapa sedikit ya, mengedit sedikit daripada ad set yang kita duplikat tadi. Itu masuk ke dalam proses scale out ya. Scale out adalah menambah ad set ya. Jadi kita otomatis akan menduplikat, misalnya gini, kita mau menduplikat ad set yang ini, maka otomatis iklan yang ada di bawah ad set yang kita duplikat itu akan ngikut ya. Nah, ini di bawah ad set ini itu ada iklan satu nih. Ini dia akan otomatis ke kopas sama persis. Jadi dengan harapan iklan yang sudah oke ini akan ikut juga oke di ad set kita yang baru. Hanya saja kita pengen percepatan dalam menambah budget ini langsung kita naikin ya. Jadi yang lama jangan diutak-atik, kalau udah bagus biarin aja, biar terus menjadikan mensuplai apa istilahnya ya. Mensuplai pemasukan juga buat kita tentunya ya. Nah, ini kita edit. Kita edit. Oke, mas ini udah bagus, aku mau naikin ini 10.000 ya, kita naikin jadi 200.000. Oke, seperti itu kira-kira ya. Oke, jadi proses scale out tadi, scale out jelas tadi. Atau misalnya di sini kita lihat interestnya ini cuma umur sekian, Anda pengen scale out atau lebih spesifik lagi, misalnya ternyata setelah tak lihat-lihat dari data
di lapangan, data di CS, yang beli itu ibu-ibu cuma sampai umur 30 loh, kebanyakan. Ya udah kita fokus ke sini. Nah, bikin ad set, duplicate ad set dan edit di umur persempit itu bisa, ya. Kemudian di sini ada interestnya, bisa jadi kan gitu kan. Oke, udah ketemu umur yang bagus, coba di loss, bisa begitu, nggak pakai interest. Pokoknya perempuan aja umur sekian, insya Allah udah oke. Nah, begitu kira-kira kalau Anda sudah yakin bahwa iklan Anda akan perform di umur misalnya yang spesifik, misalnya oke umur 25 aja. Ternyata umur 25 oke banget nih. Nah, Anda mau testing per umur. Ada 2 juta orang. Ini masih agak-agak oke ya. Anda bisa kalau perlu di narrow dikit biar pemanis ya, misalnya interestnya kategori mana beauty kosmetik. Oke, kosmetik ada di bawah shopping and fashion. Oke, 900.000 ini udah angka good. Oke, aku mau testing ya di umur 25, mengeksploitasi di umur 25 di Indonesia yang hobi sama kosmetik. Nah, ini kalau scale out ya, kita duplikat dengan edit di beberapa bagian ad set yang kita duplikat. Kalau kita duplikat plug ya sama aja ya. Kira-kira seperti itu sih. Jadi scale out. Oke. Saya pun gitu ya. Jadi saya nanti ada materi tentang lookalike audience. Kalau Anda lihat di tabel iklan saya tadi di sini di dashboard ya. Itu ada LLA nih, lookalike audience ya. Lookalike audience dari pembeli saya. Jadi saya bisa upload data pembeli saya upload ke Facebook, lalu nanti Facebook akan mengoptimasi mencarikan orang-orang yang mirip dengan pembeli saya. Jadi memang audiensnya oke banget ya. Dan itu ada tingkatan yang 1% dari total populasi negara yang ditarget, misalnya Indonesia 2%, 3%, 10% ya. Biasanya sampai 10% atau bisa di extend sampai 20%, tapi data yang bisa saya pakai 1%, 2%. Tapi perlu di testing juga karena masih ada potensi yang lain juga tetap memiliki potensi closing. Cuma yang biasa saya mainkan adalah 1%. Oke, saya naikkan ke 2%. Itu bisa scale out, saya duplikat. Saya ganti targeting, kalau yang awal targeting kemiripan 1%, yang kedua kemiripan 2%. Tapi itu lookalike audience ada di materi advance sampai saat ini, sampai di tahap ini. Saya harapkan Anda sudah paham dulu bagaimana keputusan yang akan Anda ambil, yaitu kapan di scale up, kapan di scale down, dan kapan Anda melakukan scale out iklan Anda. Oke, biasanya kalau scale out juga dia bisa menjadi semakin luas ya, semakin luas itu dalam artian tadi misalnya Anda pakai 4 interest, di duplicate ad setnya, lalu Anda hapus satu, atau Anda pecah menjadi masing-masing ya, atau Anda duplicate umurnya Anda sempitkan seperti ini ya, kira-kira seperti itulah. Atau dengan kota-kota tertentu ternyata yang closing cuma dari kota Palembang misalnya, udah Anda targeting fokus di kota Palembang, misal seperti itu. Oke, kira-kira itu aja sih materi dari saya tentang sharing dari saya tentang mengambil keputusan dalam iklan. Semoga bermanfaat untuk iklan Anda. Silakan ambil keputusan, baca datanya, ambil kesimpulan apa yang harus Anda lakukan dalam campaign Anda. Baik, sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.